Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Putri Prananingrum dari kelas 11 IPA 3. Izinkan saya untuk membawakan materi dan menjelaskan materi mengenai narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif, atau yang biasa dikenal dengan juga nafza. Di sekitar kita saat ini, banyak sekali zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia, dikenal dengan sebutan narkotika atau nafza, serta obat-obatan terlarang. Dahulu, narkoba hanya dipakai oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara, seperti di Amerika, Prancis, dan juga Jerman. Tapi kini, narkoba atau narkotika telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada era modern dan kapitalisme mutakhir, narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkoba yang bisa mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, tak pelak bisa mengancam hari depan umat manusia. Nah, oleh sebab itu, apa itu nafza? Narkoba ataupun nafza adalah zat maupun bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan maupun psikologis dari dalam diri seseorang, baik di pikiran maupun perilaku seseorang, di mana efeknya dari penggunaan tersebut menyebabkan kecanduan dan juga ketergantungan terhadap zat ini. Ada beberapa yang termasuk narkoba atau nafza. Yang pertama itu ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nafza dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah cara oral, dengan diminum, dihirup, maupun dihisap. Yang kedua, dengan menyuntikkan langsung ke pembuluh darah manusia. Yang pertama itu ada klasifikasi nafza, di mana di bagian ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian maupun jenis-jenis nafza. Di sini yang pertama itu ada narkotika. Narkotika adalah zat ataupun obat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Narkotika ini berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan juga perubahan kesadaran pada penggunanya. Hilangnya rasa nyeri dan dapat juga menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini hanya diperbolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, reagensia, diagnostik, atau laboratorium. Narkotika jenis ini mempunyai potensi yang sangat amat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin atau putau-petindin, candu, ganja atau tanaman kanabis, marijuana, hasis, kokain meliputi serbuk kokain, dan juga pasta kokain serta daun koka. Nah, selanjutnya di dalam narkotika ini terdapat narkotika golongan 2. Di narkotika golongan ini bahan bakunya untuk memproduksi obat. Jadi mereka tuh emang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan juga sebagai pilihan terakhir untuk dijadikan obat. Narkotika jenis ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan yang cukup tinggi. Contohnya yaitu petindin, morfin, fentanyl, ataupun metadon. Narkotika golongan 3. Jenis narkotika ini hanya digunakan untuk membantu rehabilitasi. Jenis narkotika ini mempunyai potensi yang ringan, tapi juga mengakibatkan ketergantungan terhadap penggunanya. Contohnya yaitu seperti difenoksilat. Nah, di sini ada contoh jenis narkotika beserta gambarnya. Di sini ada daun ganja. Daun ganja ini berasal dari narkotika golongan 1. Yang kedua adalah morfin, yang merupakan jenis narkotika golongan 2. Dan yang terakhir adalah kodein, merupakan narkotika jenis golongan 3. Ini kodein beda dengan obat batuk ya guys ya. Ini adalah tanaman cannabis sativa, lebih dikenal juga dengan nama marijuana atau ganja. Ganja dipandang oleh masyarakat luas sebagai narkotika berbahaya yang dapat menyebabkan candu, kerusakan otak, dan bahkan kematian. Namun, apa sebenarnya yang terkandung dalam tanaman ini dan apa saja dampaknya terhadap tubuhmu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk mengenal ganja, kita harus mulai dari awal. Yang kita kenal sebagai ganja sebenarnya merupakan daun dan bunga dari tanaman kanabis.
Daun dan bunga ini menghasilkan berbagai macam bahan kimia yang dikenal sebagai cannabinoids. Cannabinoids dari ganja yang paling sering digunakan adalah THC dan CBD. Secara singkat, THC memberikan efek mabuk atau high, sementara CBD tidak. Coba aku jelaskan. Cannabinoids selain dihasilkan oleh tanaman cannabis, juga dihasilkan oleh tubuh manusia secara alami. Cannabinoids alami ini mengaktifkan reseptor cannabinoid yang mengatur berbagai macam fungsi tubuh manusia. Ada dua tipe reseptor cannabinoid, yaitu CB1 yang mengatur fungsi otak dan CB2 yang mengatur fungsi sistem imun. THC mempengaruhi CB1 yang kemudian menyebabkan efek high. Sementara itu, CBD hanya terbatas pada CB2 yang berbeda dengan CB1 tidak dapat mempengaruhi fungsi otak, sehingga tidak menimbulkan efek high. Secara jangka panjang, penggunaan ganja dapat menyebabkan kecanduan, terutama apabila pemakaian dimulai pada masa remaja. Kurang lebih 9% dari semua orang yang pernah mencoba ganja menjadi kecanduan. Dan tentunya, orang yang berada di bawah pengaruh ganja dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas hampir 2 kali lipat. Hei, tunggu dulu. Dampak yang baru saja disebutkan terdengar tidak asing, bukan? Ya, itu karena dampak yang sama juga terjadi bagi pengguna alkohol dan tembakau. Bahkan, dibandingkan dengan ganja, pengguna alkohol dan tembakau memiliki tingkat kecanduan yang lebih besar, yaitu 13% dan 24% masing-masing. Dan untuk kecelakaan lalu lintas, alkohol meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan sebesar 13 kali lipat. Kita tentunya tidak mengatakan bahwa ganja bebas resiko. Tidak salah mengatakan bahwa ganja dapat menyebabkan kecanduan dan dampak negatif lainnya terhadap tubuh. Namun, agak aneh ketika zat-zat yang lebih berbahaya justru legal dan bahkan dapat dibeli dengan mudah. Sementara itu, ganja bahkan dilarang untuk digunakan dalam terapi dan pengobatan. Untuk mengetahui bagaimana ganja dapat digunakan sebagai obat, Anda harus menunggu bagian kedua dari seri ini. Untuk sementara, coba kalian tulis di kolom komentar mengapa menurut kalian ganja diperlakukan berbeda dengan alkohol dan tembakau. Dan jangan lupa. Nah, yang kedua ini ada psikotropika. Psikotropika adalah zat ataupun obat yang bekerja menurunkan fungsi otak manusia serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan perasaan yang secara tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya seperti pada narkotika yang tadi. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah seperti di apotek. Hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan berpotensi menimbulkan ketergantungan yang cukup tinggi dan juga berat. Nah, golongan psikotropika ada beberapa nih golongan. Yang pertama itu golongan 1. Jenis obat psikotropika dalam golongan ini memiliki potensi yang cukup tinggi menyebabkan kecanduan. Jenis obat ini tergolong dalam obat-obatan yang terlarang dan tidak boleh digunakan dalam pengobatan. Di Indonesia sendiri, bagi yang menggunakan golongan psikotropika golongan 1 dapat dikenakan hukuman yang sangat berat. Pemakaian zat psikotropika dalam golongan ini mampu memberikan efek halusinasi dan mengubah perasaan secara drastis atau tiba-tiba. Nah, selanjutnya ada golongan 2. Jenis obat psikotropika di golongan 2 ini memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan kecanduan, tetapi tingkat resikonya lebih rendah daripada golongan 1 yang tadi. Pemakaian obat-obatan dalam kelompok ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, penggunaannya juga harus sesuai dengan resep dan anjuran dokter. Tidak boleh kita menggunakannya dengan sewenang-wenang kita sendiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada golongan psikotropika golongan ketiga dan juga keempat. Golongan ketiga adalah zat dalam golongan ini mampu memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Meskipun sedang, penggunaannya juga harus sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan dampak yang berbahaya bagi tubuh. Jika kita menggunakan terlalu berlebihan, akan menyebabkan tubuh kejang-kejang, tidur yang terlalu lama, dan juga tubuh yang kaku. Ketika obat psikotropika golongan 3 ini dipakai secara berlebihan, kerja pada tubuh akan mengalami penurunan yang secara drastis atau secara tiba-tiba.
Nah, selanjutnya itu adalah golongan 4. Kelompok obat psikotropika ini memiliki resiko yang kecanduan yang kecil. Walaupun kecil, konsumsi obat ini harus tetap di bawah pengawasan dokter karena dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk juga kematian. Jenis psikotropika dalam golongan 4 ini banyak disalahgunakan karena banyak ditemukan di banyak tempat seperti di apotik dan juga tempat-tempat yang sembarangan. Lanjut, ada contoh psikotropika berdasarkan golongannya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari psikotropika dari golongan 1 sampai ke 4. Di golongan 1 ini contohnya adalah LSD, DOM, dan juga ekstasi. Sedangkan di golongan 2 contohnya adalah sabu atau metamfetamin, amfetamin, dan fenitilin. Di golongan 3 contohnya adalah mogodon, buprenorfina, dan juga amobarbital. Di golongan keempat ini contohnya adalah pil koplo, hipnotika atau obat tidur, diazepam, dan juga nitrazepam. Nah, oke, sekarang kita masuk ke zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Nah, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Adalah zat adiktif yang menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh manusia, tapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Biasanya zat ini mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresian ringan. Ada beberapa produk yang mengandung zat ini dijual bebas, tapi ada juga beberapa pula yang dijual dengan aturan yang lumayan ketat. Produk yang termasuk klasifikasi ini bisa ditemui dengan mudah. Bahkan bisa kamu konsumsi setiap hari tanpa disadari. Nah, ada yang tahu nggak apa itu? Contoh zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin tidak kita sadari. Contoh dari zat-zat adiktif yaitu adalah alkohol, kafein, nikotin, ada juga buprenorfin, benzodiazepin, dan juga opioid. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Di contoh yang pertama ini adalah alkohol atau minuman keras. Alkohol bersifat adiktif membuat penggunanya mengalami ketergantungan dan kesulitan mengendalikan jumlah konsumsinya. Dampaknya mata merah, sulit berbicara dengan jelas, ganggu keseimbangan, dan juga mudah lupa. Selain itu, alkohol bisa berdampak pada keracunan akibat meningkatnya kadar alkohol di dalam darah. Akibatnya, pengguna mengalami gangguan perilaku dan juga mental. Terganggunya suasana hati, yang tidak stabil, dan juga kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat sesuatu. Di contoh yang kedua ada gambar kopi dan juga teh. Nah, ini keduanya mengandung kafein. Zat kafein ini umumnya dalam bentuk obat psikoaktif legal. Kafein bertindak sebagai stimulan yang dapat membantu meningkatkan atau menjaga kewaspadaan. Namun, zat ini juga dapat mengganggu tidur penggunanya. Seperti kalau kita minum kopi, katanya kan susah tidur. Nah, ini karena kopi mengandung kafein yang cukup tinggi. Sama seperti nikotin dan alkohol, seseorang dapat membangun toleransi terhadap kafein. Artinya, mereka perlu mengonsumsi lebih banyak kafein untuk merasakan efeknya. Hal tersebut dapat menyebabkan ketergantungan dan juga gejala penarikan ketika seseorang berhenti meminumnya. Nah, contoh selanjutnya itu ada nikotin. Nikotin biasanya terkandung dalam rokok. Nikotin yang terkandung dalam rokok ini bersifat stimulan, ringan, serta adiktif yang menyebabkan efek ketergantungan pada penggunanya. Karena sifat adiktif ini, perokok sulit untuk berhenti karena ketika masuk ke dalam tubuh, nikotin merangsang otak melepaskan dopamin dan menyebabkan efek tenang untuk sementara waktu. Jika seseorang menggunakannya dalam waktu yang lama, nikotin dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Bahayanya, meski perokok sudah lama berhenti, kadar kolesterol tinggi dalam darah masih bisa menjadi penyebab serangan jantung dan juga stroke. Paparan nikotin juga berisiko mengganggu perkembangan otak dan perilaku impulsif pada anak-anak. Karena banyak sekali zaman sekarang anak-anak yang sudah mulai merokok atau vape. Nah, di dalam vape itu lebih terkandung banyak sekali nikotin dibandingkan dengan rokok. Nah, selanjutnya ini ada opioid. Dokter dapat meresepkan opioid kepada seseorang untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Zat ini umumnya aman ketika seseorang meminumnya sesuai dengan resep dokter yang diberikan dalam jangka waktu yang pendek.
Opioid resep dokter sangat berbahaya apabila seseorang meminumnya tidak sesuai dengan resep dokter yang diberikan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan efek pernapasan yang lambat, hipoksia, koma, dan kerusakan otak permanen. Bahkan juga menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ini adalah buprenorfin. Penelitian mencoba mengatasi kecanduan opioid dengan menggunakan obat-obat seperti buprenorfin. Peneliti tersebut dimaksudkan untuk menekan gejala penarikan opioid, mengurangi keinginan untuk menggunakan opioid, dan memblokir efek lainnya. Namun, efek euforia yang terkandung dalam opioid dan juga buprenorfin masih tetap tinggal pada penggunanya, terutama pada orang yang tidak memiliki kecanduan opioid. Bisa dibilang zat ini memiliki kemiripan yang hampir 100% sama dengan efek opioid. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah benzodiazepin. Di Amerika Serikat, obat ini termasuk ke dalam beberapa yang sering diresepkan oleh dokter untuk mengurangi kecemasan dan kejang, menurunkan otot, dan juga mengatasi gangguan tidur. Namun, zat ini sering disalahgunakan oleh penggunanya karena memiliki sifat yang adiktif dan memiliki resiko ketergantungan. Contoh dari benzodiazepin yaitu Xanax, Valium, dan Restoril. Selain itu, zat adiktif di dalamnya juga memiliki efek penarikan obat, seperti insomnia, kecemasan, serangan panik, gangguan tidur, muntah kering dan mual, sakit kepala, nyeri otot, dan juga efek lain sebagainya yang masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dampak-dampak dari penggunaan nabzah. Dampak penggunaan nabzah. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh ataupun akibat. Pengaruh nabzah berbeda-beda pada setiap orang yang menggunakannya. Pengaruh tersebut bergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis nabzah yang digunakan, cara pemakaian, jumlah dosis yang dipakai, serta frekuensi pemakaiannya. Dampak nabzah berpengaruh pada beberapa hal, yakni seperti pengaruh pada sistem saraf, terhadap kejiwaan, dan juga aspek sosial. Kita akan bahas dulu dampak terhadap sistem saraf. Berdasarkan pengaruhnya terhadap penggunaan zat psikoaktif terdiri atas 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Yang pertama adalah stimulan. Stimulan adalah zat sekaligus golongan obat yang mampu merangsang sistem saraf pusat. Konsumsi obat jenis ini dapat membuat Anda lebih waspada, menciptakan perasaan yang senang, dan tidak kenal lelah. Salah satu contoh obat golongan stimulan adalah amfetamin. Obat atau makanan minuman dengan kandungan stimulan dapat menimbulkan kecanduan, seperti kopi dan juga teh. Nah, yang kedua itu ada depresan. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi. Obat ini bekerja menyeimbangkan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter. Cara membantu memperbaiki dan menyeimbangkan suasana hati dan emosi penderita depresi. Masih dalam dampak terhadap sistem saraf. Yang terakhir dari dampak terhadap sistem saraf itu adalah halusinogen, yaitu jenis psikotropika yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan juga seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Efek dari narkoba bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contohnya seperti mengkonsumsi heroin dan juga LSD. Sejumlah zat dapat menyebabkan halusinasi yang dapat mengubah persepsi seseorang terhadap realita atau kenyataannya. Dengan awalnya mengganggu interaksi sel saraf, serotonin, neurotransmitter serotonin ini didistribusikan ke seluruh otak dan sumsum tulang belakang, di mana serotonin ini terlibat dalam pengendalian sistem perilaku, perseptual, dan sistem tubuh. Ini juga terlibat dalam perasaan, sensor lapar, suhu tubuh, perilaku seksual, kontrol otot, dan persepsi sensorik. Nah, kita lanjut ke dampak nabzah terhadap kejiwaan atau psikologis. Sekarang kita masuk dampak pada kejiwaan. Penyalahgunaan nabzah dapat menimbulkan adanya gangguan yang berhubungan dengan kejiwaan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama itu adalah paranoia. Banyak dong yang udah tahu paranoia itu apa. Paranoia adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa curiga dan tidak percaya pada orang lain, tanpa adanya alasan yang jelas. Penderita penyakit ini cenderung berpikir, berperilaku, dan bertindak yang tidak biasa kepada orang lain.
gangguan tidur, gangguan cemas, serangan panik, dan juga depresi berat juga termasuk dalam dampak pada kejiwaan. Selain itu, ada juga gangguan psikologis yang sulit membedakan kenyataan dengan khayalan. Ada juga kehilangan motivasi dan juga gangguan daya ingat. Nah, kalau dampak nafza itu bukan hanya berdampak pada kejiwaan maupun ke sistem saraf atau kepada fisik, tapi dampak nafza itu juga ke aspek sosial seperti ke masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Nah, aspek sosial itu apa sih? Aspek sosial merupakan hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitarnya atau lingkungan sekitarnya yang berpengaruh kepada diri kita sendiri. Dampaknya terhadap aspek sosial yaitu gangguan mental, antisosial, dan asusila dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan juga masa depan yang suram. Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau sakau. Bila terjadi putus obat atau tidak mengonsumsi obat pada waktunya, ada dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi atau bahasa gaulnya suges. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, dan juga manipulatif, dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan materi yang dapat saya Raisya Putri Prananingrum sampaikan dan juga pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, salah pengetikan, ataupun tutur kata bahasa yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.